Udin apa? Udin. Beli minyak pecah ya Pak. Oh. Pakai mic biasa aja. Oh, ini aja. Belum. Komandan mana? Luar kan? Si anak dia. Tes. Seperti biasa sebelum kita mulai taklim kita, mari kita membaca istighfar 11 salawat dan zikir yang lain. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha iradaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha iradaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha iradaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La
سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia nikmat. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu bersyukur, kita mampu beribadah, kita mampu taat kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda dalam surga tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita membaca kitab atau menjelaskan kitab, alangkah lebih baiknya kita akan menjelaskan tentang cinta atau tentang rasa punya cinta, yang mana cinta ini pasti setiap orang memilikinya. Gak mungkin orang gak punya cinta, gak mungkin, bohong gitu. Apalagi cintanya terhadap istri dan anaknya. Biasanya kalau pertama nikah sama istrinya cinta tuh, kalau udah punya anak, cintanya berpaling kepada anak. Namun ini kisah daripada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Suatu saat sedang mengisi taklim khalaqah dengan para sahabat-sahabat besarnya, khulafa ar-rasyidin dan sebagainya, yang mana Rasulullah menjelaskan tentang hari kiamat. Menjelaskan tentang hari kiamat, saking dahsyatnya hari kiamat, para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya menangis saking dahsyatnya hari kiamat. Menangis terseduh-seduh. Lantas dari kejauhan ada orang A'rabi, ada orang Badui, pedalaman, datang kepada majlis Nabi, duduk dan mendengarkan. Ketika Nabi menjelaskan kiamat seperti ini akan hancur segala macam, sang A'rabi heran, kok Nabi ngomong kiamat nggak ada waktunya. Maka langsung disetop sama orang Badui tadi. Padahal kalau ada yang ngomong di depan, jangan sembarangan nyetop ya. Jangan sembarangan memotong perkataan, apalagi perkataan Nabi. Gak sopan, namanya orang Badui, orang A'rabi, gak seperti kita. Langsung tuh, ya Rasulullah, kedengaran semuanya. Gak bisa pelan orang Badui, ngomongnya keras. Padahal gak boleh keras, gak boleh lebih keras daripada suara Nabi. Tapi bisa A'rabi ini sedikit berpikir, tadi Rasulullah
Rasulullah menjelaskan kiamat begini-begini, tapi waktunya nggak disebutin. Waktunya nggak disebutin, nggak dijelasin kapan terjadinya. Maka sang Arabi tadi orang Badui, ya Rasulullah, mata saat, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah lagi ceramah, lagi ngisi taklim, ada orang nanya, dihiraukan. Belum beres nih materi, dihiraukan, biarin aja yang nanya. Setelah beres materi, para sahabat melihat orang tadi, ini kalau kata kita nggak ada sopan-sopannya ini orang Baduy, nggak ada akhlaknya pisan, lagi ceramah Rasulullah. Bayangin aja guru besar kita punya guru besar, kemudian lagi ngisi kajian, kita ngomong di tengah jalan, itu boleh nggak kira-kira? Ya Allah, malunya luar biasa. Tapi karena orang Baduy ini luar biasa, penasaran kapan terjadinya kiamat, langsung ditanya tuh mata saat, kapan terjadinya kiamat. Setelah beres ceramah, setelah beres taklim, langsung manis sa'il, mana orang yang bertanya tadi, mana orang yang bertanya? Saya ya Rasulullah, diangkat. Kata Rasulullah, ternyata nggak dijawab, Pak. Nggak dijawab. Jadi setiap pertanyaan itu nggak mesti ada jawabannya, nggak mesti. Jadi ketika si Baduy tadi nanya, dibiarkan. Setelah Rasulullah beres ceramahnya, langsung Rasulullah nanya, mana orangnya yang tadi yang nanya? Nggak dijawab tentang kiamat akan datang pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini, nggak dijawab. Jawabannya adalah pertanyaan balik. Jawabannya adalah pertanyaan balik. Kata Rasul, ente nanyain kiamat, terus madza a'dadta laha? Apa persiapan ente untuk hari kiamat? Ternyata jawaban Rasul pertanyaan lagi. Kalau kita kan biasanya kalau nanya dijawab ya. Nah ini satu riwayat mengajarkan kepada kita, gak semuanya pertanyaan ada jawabannya. Artinya boleh bertanya balik lagi. Kemudian tadi seorang Baduy tadi ngomong, persiapan saya apa ya buat kiamat? Ayo persiapan kamu apa? Kata Rasul ditanya balik. Lakin akan tetapi kata sahabat tadi, kata orang Baduy tadi, saya nggak punya sholat banyak, saya nggak punya puasa sunnah banyak, saya nggak pernah bangun sholat malam, qobiyah badiyah nggak pernah. Tapi saya cinta Allah dan cinta Rasulullah. Tapi hatiku ini ya Rasulullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Para sahabat diam semuanya. Kemudian Nabi menjawab lagi. Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Sahabat lagi sedih setelah mendengar perkataan Rasul sabda Nabi tadi, kemudian berbilang-bilang, bercerah-cerah, senang semuanya. Bahkan ada yang berkata, sungguh tidak ada kesenangan setelah aku masuk Islam kecuali dengar kabar seperti ini. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Sang Baduy tadi orang pedalaman, amalnya sedikit. Mungkin kayak kita nih, salat tahajud malas, qobliyah ba'diyah kadang-kadang, duha apalagi. Tapi karena punya rasa cinta, maka dia akan digabungkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tadi cinta gak kepada Nabi, cinta gak kepada Rasul. Tapi kalau masalah cinta harus mengikuti yang dicintainya. Tapi sahabat Baduy tadi gak mengikuti sunnah-sunnah Rasul, cuma wajibnya doang. Tapi mudah-mudahan kita wajibnya selalu istiqomah, sunnah-sunnahnya belajar sedikit demi sedikit. Yang paling afdal kan yang wajib ya, yang sunnah mah belakangan. Tapi jangan diremehkan yang sunnah. Kalau nggak remehin yang sunnah itu juga kacau bahaya. Artinya orang Baduy tadi memberikan pertanyaan pada Rasul buat kita juga sebetulnya. Makanya kita harus menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Minimal kita baca sholawat sehari 100. Sholawat apa aja bebas. Yang kita bisa, yang pendek Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bebas. Sholawatnya yang mana? Yang mana aja yang kita mampu. Paling sedikit sehari 100. Tapi sebetulnya setiap sholat yang kita lakukan 5 waktu dalam sehari, maka di situ ada sholawat Ibrahimiyah, dan itu sholawat yang paling tinggi, yang paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya terus meningkat, jangan sampai kendor. Salah satunya buktinya ini nih, yang suka ngaji, yang suka berjalan menuntut ilmu, maka itu dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena dengan ilmu kita akan mulia. Pokoknya nomor satu mah ilmu dia. Kalau tanpa ilmu, sholat tanpa ilmu, ruku 3 kali, tahiyat 4 kali, bagaimana sholatnya itu? Sah apa tidak? Tidak sah. Karena dengan ilmu semuanya akan bahagia, akan tentram. Nah itu kisah yang pertama. Mudah-mudahan kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada sesama manusia. Selanjutnya kita bahas tentang kitab seperti biasa. Safinatun Najah, fikih ringkas, fikih kecil ya. Sebelum kitab-kitab yang lain diutamakan mengaji kitab fikih Safinatun Najah. Nah kita lanjut kepada bahasan maning taqodo wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. Kita sudah masuk pembahasan siapa yang batal wudunya, artinya gak punya wudu. Siapa yang batal wudunya maka diharamkan 4 perkara. Yang pertama adalah yang tidak memiliki wudu. Haram baginya 4 perkara. Kira-kira apa aja nih? Orang yang punya wudu diharamkan baginya 4 perkara. Yang pertama pasti, yang pertama itu as-sholat. Sholat haram bagi yang tidak mempunyai wudu sholat. Mentang-mentang jadi imam besar, zamannya ribuan, lupa nggak wudu. Ingat ya nggak wudu lupa, udah komat, maju ke depan jadi imam. Kira-kira itu benar apa salah tuh? Gak enak saya mah jamaah udah besar, jamaahnya ribuan, dia sholat jadi imam tanpa wudu, maka dia sholatnya tidak sah. Tapi kira-kira boleh ke sholat tanpa wudu dalam keadaan darurat? Ada namanya, bukan di sini terbabnya yang lain lagi, yaitu hurimatul waktu. Ada sholat yang sudah tidak menggunakan wudu dalam keadaan darurat, maka sholat boleh dikerjakan tidak dengan wudu atau tidak dengan tayamum. Kan kalau nggak ada air harusnya dengan tayamum. Nah ini nggak ada, bukan nggak ada duanya, lagi darurat. Contohnya lagi di kapal atau lagi di mobil, di tol atau di pokoknya kita nggak bisa nyari air atau kita nggak menemukan debu. Sholat udah masuk waktu sholat. Takut daripada dosa, maka dia sholat tanpa menggunakan wudu. Sholatnya sah gak? Sholatnya sah, hanya menghormati waktu agar tidak menjadi dosa. Tapi setelah di rumah, setelah nyampe keadaan normal, maka dia wajib mengkodoknya. Jadi bukan sekedar sholat yang kita kerjakan tanpa wudu karena ada uzur. Karena tadi situasinya mendesak, nggak ada air, ya, nggak ada debu, ya, apalagi di kendaraan, di kapal, di pesawat, kagok misalkan, contohnya. Maka dia boleh sholat menghormati waktu zuhur, ya sholat zuhur pada waktu. Cuman sholatnya hanya 1 kali, artinya sholat wajib saja, nggak boleh ditambah sholat sunnah. Mentang-mentang ada bab hurimatul waktu, menghormati waktu, dia sholat sunnah dia sholat sunnah dia tidak bisa. Jadi yang diajarkan oleh para ulama ketika keadaan darurat sholat harus dikerjakan, maka ketika nggak ada air, nggak ada debu, itu namanya sholat menghormati waktu, dan itu hanya sholat wajib, tidak boleh sholat sunnah. Maka daripada itu utamakan yang wajib, kemudian yang sunnah. Yang tidak memiliki wudu tidak boleh sholat kecuali sholat menghormati waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wat-tawafu. Nah, tawaf tidak boleh bagi orang yang tidak memiliki wudu. Mohon maaf, ada jamaah misalkan tawaf. Nah, tawaf dimulai dari arah kiri Hajar Aswad ya. Benar nggak? Tawaf dimulai dari arah kiri Hajar Aswad ya. Dan badan kita nggak boleh nengok ke arah Ka'bah, seperti jalan biasa aja. Kalau lagi tawaf, kalau ditengokin sedikit batal itu tawafnya. Tidak boleh menghadap wajah kita, tubuh kita ke Ka'bah. Terus aja mengikuti alur keliling Ka'bah.
Nah, ketika dimulai tawaf, seseorang ketika udah nyampe 4 kali putaran atau 5 kali, kentut dia batal, nggak punya wudhu, maka tawafnya batal. Namun wudhu lagi, kemudian melanjutkan tawaf setelahnya. Misalkan baru tawaf 4 kali, tinggal nerusin sampai berapa tawaf? 7 kali, sampai 7 kali. Jadi kalau baru 4 kali putaran, maka boleh dilanjut 3 kali. Tapi kalau sholat berbeda. Kalau sholat wudhu di awal lagi sholatnya. Jadi sholatnya dari awal lagi. Tapi kalau tawaf seseorang seseorang tidak memiliki wudhu artinya kentut, maka dia mengulangi yang bilangannya belum sempurna. Baru 3 nih, berarti tinggal 4 lagi. Begitu. Kalau tawaf. Bagaimana kalau diulang lagi? Itu lebih bagus. Diulang lagi dari awal lagi bagus. Tapi mungkin kalau nggak apa-apa capek kali kesini, apalagi kalau rame. Nah itu. Yang kedua yang diharamkan orang yang tidak berwudu adalah tawaf. Yang ketiga adalah wamasul mushafi. Yang ketiga adalah memegang mushaf. Kenapa nggak disebut Quran? Karena mushaf itu udah perwakilan. Misalkan ya nggak boleh memegang mushaf, mohon maaf. Saya tulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim di kertas. Gak punya wudhu, gak boleh dipegang tuh kertasnya. Haram hukumnya. Karena di dalam tafsir yang lain, la yamassuhu illa mutahhar. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang sudah bersuci. Nah, ketika kita ada tulisan Arab di kertas, tulisan Quran di kertas, mushaf itu kan boleh sebagian dari Al-Quran. Mushaf itu misalkan kita tulis dari buku-buku kita, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, atau enggak alif lam mim doang, kita pegang enggak punya wudu, maka itu dosa. Tidak boleh. Karena ayat suci, ayat Al-Quran kita setidaknya harus berwudu terlebih dahulu. Walaupun itu satu ayat, apalagi Al-Quran, karena kita nggak diajarin anak kita nih. Dan biar kita nggak punya wudhu yang penting baca Quran, terlalu kacau. Kemudian setelah tidak boleh dipegang dan juga tidak boleh wahamluhu, tidak boleh dibawa mushaf atau Al-Quran kalau tidak memiliki wudhu. Mushaf atau Al-Quran kalau tidak memiliki wudhu. Cuman berbeda kalau kita bawa tas, bawaan kita banyak, ada buku, ada pensil, pulpen, ada buku paket, kita bawa tuh berserta Al-Qur'annya atau mushafnya, maka itu tidak dosa. Bukan sekedar dipegang doang, dibawa juga tidak boleh kalau orang yang tidak memiliki wudhu, kecuali di situ ada campurannya, ada bukunya, ada buku sejarahnya, ada buku pelajarannya, maka itu dibolehkan. Makanya kita ajari anak-anak kita untuk selalu bersuci atau berwudu. Karena Nabi Muhammad SAW manusia yang sekalinya batal kemudian langsung wudu lagi. Tidak ada dalam sehari Nabi Muhammad melambatkan wudunya, nggak ada tuh. Jadi setelah batal, mohon maaf langsung wudu. Kalau kita batal senang ya, bisa baik, nggak ngaji segala macamnya itu. Jadi ada 4 perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudu atau wudunya batal. Yang pertama sholat, kecuali sholat hurimatul waktu. Yang kedua tawaf. Yang ketiga memegang mushaf. Yang keempat adalah membawa Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah ini masih satu bab, yaitu wayahrumu ala junubi sittatu asya. Nah, sekarang yang diharamkan orang junub sittatu asya ada 6 ditambah 2. Yang pertama, bab pertama tadi orang yang tidak memiliki wudu. Ada 4 yang diharamkan. Yang sekarang yang sedang berjunub diharamkan. 6 perkara. Junub itu apa, Pak? Junub itu apa? Junub itu bersenggama atau berhubungan intim dengan yang halal ataupun dengan yang haram. Maka dia sedang junub, berhubungan baik yang halal atau yang haram. Walaupun tidak berhubungan, mengeluarkan air maninya sama, itu juga sedang junub. Ada 2 versinya.
Kalau junub dengan istrinya sudah jelas. Yang kedua, junub karena mengeluarkan cairan maninya dengan sengaja. Sama itu. Bersenggama termasuk junub atau mengeluarkan dengan sendirinya, dikeluarin oleh sendirinya, maka itu sedang junub dan itu lebih parah, lebih dosa. Orang yang mengeluarkan air mani dengan sendirinya maka itu dosa. Nah ini ada 6 perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. 4 perkara yang tadi sama. Sholat, kemudian tawaf, memegang mushaf atau Quran, membawanya. Nah 2 lagi ditambahkan adalah walubsu fil masjidi, yaitu berdiam diri di dalam masjid. Orang yang sedang junub tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Kalau jalan boleh kali ya, lagi ngeberesin mukena pulang lagi nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah berdiam diri lagi junub, maka dia tidak boleh haram karena kita lagi tidak suci, lagi junub, maka dia harus segera meninggalkan masjid karena masjid itu tempat sujud. Bukan masjid doang, artinya tempat sujud baik masjid atau musola. Maka dia segera meninggalkan tempat tersebut, tidak boleh berdiam diri. Walubsu fil masjid. Yang keenam, wa qiraatul Quran, maka dia tidak boleh membaca Al-Quran. Lagi junub tidak boleh membaca Al-Quran. Gak boleh Pak membaca Al-Quran lagi junub. 1 juz 2 juz keterlaluan ya. Lagi gak junub aja gak mau baca. Lagi junub mau bacanya. Kalau lagi junub kita bersih-bersih dulu, baru kita baca Al-Quran. Nah ini juga sama nih. Kalau junub kita mandi besar termasuk menghilangkan hadas kecil. Ada kita kurang yakin emang kadang-kadang ya. Kalau kita habis junub pasti wudu lagi. Tapi sebetulnya kalau wudu pun tidak apa langsung baca Al-Quran. Karena junub itu salah satunya menghilangkan hadas besar sekaligus menghilangkan hadas kecil. Apalagi punya kolam renang enak. Tinggal nyebur sekali nih ya, kemudian naik lagi sudah cukup ya itu ya. Nah membaca Quran tidak boleh bagi orang yang junub. Cuma ada pengecualian. Pasti tuh ulama tuh saking cerdasnya ada pengecualian pun. Boleh membaca ayat Quran yang mana ayat itu adalah ayat tasbih, ayat zikir atau ayat doa. Subhanallah sakharolana itu Quran apa bukan Pak? Ada dalam Quran itu perjalanan kita mau kemana jalan-jalan dibaca boleh. Bismillahirrahmanirrahim pokoknya boleh. Ar-Rahman Ar-Rahim boleh. Jadi jangan sampai membaca Al-Quran kecuali zikir-zikir ringan yang biasa kita zikir, Asmaul Husna itu. Tapi lebih baik lagi meninggalkan perkara yang maksudnya tidak afdol, tidak afdoliyah. Kalau kita lagi junub ya udah mandi dulu, bersih dulu. Kita kan mohon maaf kalau suami istri biasanya malam ya. Mau tidak mau tuh, mau misalkan karena malam kita malas mandi, maka tidur aja. Tidur, nah itu baru tuh ketika tidur boleh zikir kayak membaca ayat kursi. Dianjurkan gak pas sebelum tidur? Dianjurin, 10 palak dinas tetap baca. Jadi ada pengecualian ketika orang berjunub boleh membaca Quran, artinya buat zikir-zikir ringan, buat doa-doa dalam perjalanan itu boleh. Tapi kalau seluruhnya dibaca apa tuh ya alif lam mim, maka itu tidak boleh haram. Nah itu yang pertama yang tidak memiliki wudu babnya. Yang kedua sedang junub. Yang ketiga nih, ini khusus perempuan juga kita kaji juga. Yang ketiga adalah wa yahrumu bil haidi asyaratu asya. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya. Sekarang ditambah lagi. Orang yang haid diharapkan 10 perkara. Yang tadi 6 ditambah 4. Yang tadi 6 ditambah 4. Yang pertama 4, yang kedua 6 ditambah yang ketiga nih. Yang lagi haid malah lebih banyak lagi larangannya. Ada 10. Yang pertama sama sholat, tawaf, memegang mushaf, membawa mushaf, berdiam diri di dalam masjid. Lagi haid tidak boleh itu. Lebih parah lagi haid ya, berdiam di dalam masjid. Terus membaca Quran, terus saum, puasa. Lagi haid puasa, ya percuma puasanya, melanggar Allah, tidak boleh haram. Maka Allah dikasihkan keringanan.
Kemudian wat tolak, nah ini yang agak sedikit lumayan. Tolak, ketika lagi haid haram hukumnya ditolak. Misalnya istri lagi berantem tolak, walaupun bercanda, tolaknya itu terjadi. Makanya jangan sembarangan ngomong tolak sama istri, bercandaannya aja terjadi, apalagi benernya. Jangan sampai kita mudah menolak istri. Maka ketika ditolak haram, tapi sah tolaknya. Orang yang lagi haid ditolak itu sah, tapi haram karena dalam keadaan tidak suci. Nauzubillah min dzalik. Kalau sama istri bilang tolak, bentar-bentar malam tolak, itu laki-laki macam apa itu ya? Gak punya prinsip, gak punya yang bisa menaklukkan seorang cewek, apalagi naklukin jamaah kali ya. Bentar-bentar berantem sama istri bilang tolak. Nauzubillah min dzalik. Jangan mudah ucapan kita untuk berucap yang jelek, istri, anak, segala macam, kita harus jaga ucapan kita. Nah itu tolak. Yang selanjutnya wal mururu fil masjid. Nah ini gak boleh berjalan di masjid. Artinya tidak boleh di sini in khofat talwisu. Dikhawatirkan ada darah yang berjatuhan. Dikhawatirkan rembes itu yang perempuan haidnya, maka tidak boleh berjalan-jalan di masjid. Tapi kalau yakin pembalutnya atau pencegahnya kuat, hanya sekedar memanggil anaknya, hanya sekedar memanggil suaminya ke dalam masjid, itu boleh. Yang paling tidak boleh itu berdiam diri di dalam masjid. Tapi kalau masih berjalan untuk tujuan memanggil, untuk tujuan menginformasikan kepada suami, itu boleh. Apalagi pembalutnya atau penahannya itu kuat. Takutnya kan darahnya luar biasa ya. Takutnya ada yang jatuh darahnya. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya adalah wal istimta'u bima baina surrati war rukbati, dan bersenang-senang atau bahasa kita berjima di antara pusar dan lutut. Jadi kalau lagi haid gak boleh bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Artinya ulama menjelaskan khawatir lagi haid suaminya nafsu diterobos, maka itu dosa besar. Lagi haid, mohon maaf, di jalur kemaluan perempuan, suaminya melambai-lambai segala macam, istrinya tergoda, terjadilah suatu hubungan, maka itu dosa besar. Jangankan lagi lewat belakang aja dosa besar. Artinya lewat dubur dosa besar, bersengkama lewat dubur dosa besar. Nah, kalau permasalahannya yang lain, misalkan mohon maaf, istri lagi haid, kan haid kurang lebih berapa hari Pak? 7 hari ya, istri kita. Paling lama mungkin 2 minggu. Istri lagi haid, terus suami mohon maaf lagi muncaknya syahwatnya. Bagaimana menyelesaikan syahwatnya suami? Jadi seorang wanita harus cerdas. Jadi seorang wanita harus sedikit pintar, karena tidak boleh di lubang yang lagi haid atau yang di belakang lubang dubur, maka boleh dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain. Mohon maaf ini majelis. Perempuan punya tangan, menggunakan tangannya, maka itu halal. Tangannya perempuan, menggunakan tangan perempuan untuk menyenangkan suaminya, maka itu halal, boleh. Tapi sebaliknya, tangannya sendiri laki-laki menggunakan dengan kemaluannya, maka itu haram. Nah itu, jangan sampai perempuan aku lagi haid tidak bisa ngapa-ngapain, maka pergunakan yang bisa. Apakah yang bisa dia? Asalkan jangan yang lagi haid di lubang depan atau lubang belakang. Begitu Pak ya. Kan kita nafsu kan laki-laki kadang tingginya luar biasa. Begitu juga perempuan. Nah, perempuan ajarin ketika lagi haid bukan berarti tidak boleh bersenang-senang, karena takutnya ngebablas. Jadi lagi haid dipaksain maka itu dosa. Tapi kalau lagi benar-benar cinta dengan istrinya, maka istrinya harus dengan kepintarannya menggunakan tangannya atau menggunakan yang lain, mohon maaf ciumannya dan sebagainya, asalkan jangan lewat 2 jalur tadi. Itu lagi haid. Kalau nggak lagi haid mah bebas ya, terserah masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ada yang mau ya.
Tapi kalau mendengar, Oh, ya, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama cinta. Manusia itu mau tidak mau memiliki cinta. Mau tidak mau dia memiliki cinta. Bahkan kita kalau masih mudah cinta sama cewek yang cantik Pak ya. Masih muda, bener ya? Walaupun cintanya nggak 100% cinta, kadang cintanya dipenuhi dengan syahwat. Makanya kan zaman sekarang pacaran udah ya melewati batas dan menjadi. Nah itu bukan cinta lagi, namanya syahwat. Tapi kalau cinta itu artinya tidak mau yang dikasih sayanginya sakit, yang dikasih cintanya itu menderita, nggak mau. Itu wajar, apa namanya? Sudah Allah takdirkan setiap manusia memiliki cinta. Kita sesama muslim wajib juga saling mencintai, harus sesama muslim harus saling mencintai agar perkataan kita, perbuatan kita terjaga dari hal-hal yang negatif. Walaupun dia mohon maaf brengsek, misalkan siapa punya jabatan tinggi, punya kedudukan tinggi di pemerintahan, ngeselin gitu, kita nggak boleh marah. Artinya boleh marah secukupnya aja. Kita harus yang pertama mendoakannya ketika orang yang banyak kekurangannya atau banyak kejahatannya. Dalam satu riwayat ada ulama ditanya, kalau kamu punya doa apa yang kamu panjatkan kepada Allah? Satu doa yang dikabul. Saya pengen doa saya dikabul untuk atasan, para petinggi negara. Kalau dikabul supaya mereka pada sadar. Nah kita nih suka ngedoain juga nih para petinggi kita supaya sadar. Dan kita suka doain diri sendiri dulu Pak ya. Petinggi kita nggak didoain, presiden, gubernur, segala macam doain. Walaupun doanya simpel itu. Cinta itu pasti ada walaupun kadang berkurang. Seperti halnya kita ibadah kepada Allah, yazid wa yanqus. Lagi naik-naiknya kita, iman kita, ibadahnya qobliyah ba'diyah dilakuin, sebelum azan berkumandang udah duduk, udah qobliyah. Coba kalau udah imannya turun, dengar azan main HP terus, dengar azan main game terus, itu mau dibilangin dan yang kedua tadi yang apa Pak? Mengenai dari junub terus mendengar. Ya. Ini ada kecualian lagi dari para ulama, terkhusus dari Hadramaut. Jadi kalau mau misalkan ya ada ustazah lagi head, karena ustazahnya senang ngajarin Quran, tajwid segala macam, huruf-huruf azim, huruf-huruf yang belum pada kenal anak-anak, dia lagi head nih, tetap dia boleh mengajarkan Al-Quran walaupun lagi head. Tetap boleh mengajar Al-Quran walaupun lagi, cuman asalkan jangan dipegang. Berarti otomatis mendengar pun boleh. Nah itu karena kenapa wanita haid boleh mengajarkan Quran asalkan jangan dipegang Qurannya atau jangan disentuh? Karena kalau diliburkan anak-anak enak pada main. Dan ustaznya kan nggak, mohon maaf, ustaznya bisa jadi beberapa orang kayak ustaz nggak terlalu terhitung. Maka setiap ustazah yang mendengarkan ilmu, yang mengajarkan Al-Quran walaupun dalam keadaan haid boleh mengajarkan, asalkan mengajarkan tidak berulang-ulang, udah secukupnya aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus hukumnya ini gitu. Jangan berulang-ulang terus agar si anak tidak diliburkan, tidak enak bermain. Karena kan menuntut ilmu itu wajib ya bagi kita agar kita bahagia dunia dan akhirat. Itu boleh mendengarkan, boleh mengajarkan, asalkan jangan dipegang dan dibaca berturut-turut, jangan. Artinya secukupnya aja baca sekali ngajarin anak. Takutnya kan kebanyakan sekarang di masyarakat atau di daerah, di kampung-kampung, ustazanya libur seminggu. Ustazanya kalau hanya 2 minggu libur 2 minggu. Takutnya gitu Pak ya. Apalagi anak-anak kita lagi rajin-rajinnya libur, besok-besok kalau udah 2 minggu libur jadi malas. Maka kata ulama di Hadrami, khususnya Buya Yahya, punya guru, dia berkata diperbolehkan ketika ustazah, apalagi ustazah untuk mengajar Al-Quran. Asalkan tadi syaratnya jangan dipegang, jangan banyak diulang-ulang kata-kata dalam Al-Quran yang apalagi mendengar itu boleh. Itu ustazah, bagaimana kalau satu majelis taklim ini mengajak ibu-ibu ini mengajak doa, yuk kita dengar ceramah, tapi ibunya ini lagi haid, boleh dari
sedangkan di tempatnya kan di musola tuh. Di mana ya Pak? Misalnya diajak sama ibu ada kajian Pak. Tempatnya. Nah masalahnya kalau tempatnya di teras masjid atau di masjid nggak boleh. Nah, kalau di masjid tetap tidak boleh haram. Tapi kalau di teras, di pinggir-pinggir masjid itu masih diperbolehkan. Asalkan jangan di masjid. Kalau di masjid lagi head, maka itu haram, tidak boleh dosa. Sekalipun sama dengan kajian. Iya, kalau Terima kasih Pak. Ya. Cukup ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Quran. Kita menghindari itu dari tempat di tempat lain yang tapi kan tidak termasuk yang 6 tadi. Yang 6 tadi kan tidak ada begitu kalau itu Puasa ya? puasa. Iya. Artinya dijaga kan? Oke. Yang pertama bagus tuh yang masalah Quran kita belum bersuci atau belum punya wudhu memindahkan Quran itu boleh saja asalkan dalam keadaan darurat itu mah. Tapi kalau tidak darurat itu wudhu dulu aja kayak di masjid nih memindahin Quran. Belum wudhu dulu karena dekat di rumah mau pindahin Quran belum wudhu dulu. Ini mah kata ulama kalau terdesak di suatu jalan, suatu tempat banyak orang yang jalan, Quran jatuh. Maka kita nggak pikirin dulu lagi, ambil segera pindahkan ke tempat yang baik, yang mulia itu baru boleh. Lagi di jalan, Quran berceceran, aduh Quran berceceran nih. Kita belum wudhu, karena udah ngaji nggak boleh kata guru. Nah itu beda lagi babnya. Karena bab darurat daripada terinjak-injak lebih patah lagi, mendingan kita ambil, kemudian kita taruh di tempat yang baik atau yang mulia. Maka itu boleh. Tapi kalau di rumah, di masjid, kita belum punya wudhu asal pindahin kan kelihatan mohon maaf agak kurang sesungguh-sungguh dalam wudhu. Kan wudhu kan salah satunya menghapus dosa juga. Sebenarnya wudhu itu menghapus dosa juga dan menjadikan kita bercahaya di akhirat nanti. Nah itu yang pertama. Ketika di rumah, di masjid belum wudhu dulu lah. Karena itu nggak darurat kecuali dalam keadaan di jalan takut keinjek orang terbang kemana-mana maka kita boleh ngambil kemudian ditaruh di tempat yang baik atau yang mulia. Nah yang kedua tentang junub tadi kayak belum semua dijelasin ya. Artinya orang junub boleh puasa asalkan junub tersebut tidak disengaja. Misalkan saya tidur siang nih keluar air mani kan lagi junub tuh. Maka itu tetap puasanya sah. Yang tidak boleh itu, yang batal puasanya itu ketika junub yang mengeluarkan sendiri, artinya dengan tangan atau dengan orang lain. Tidak sengaja. Kalau tidak sengaja boleh, kalau disengaja maka tetap haram puasanya, dosa. Misalkan nih, saya malam berhubungan sama istri, ternyata pas bangun 5 menit sebelum ada minum doang ternyata sahurnya. Mandinya setelah subuh ya tetap sah puasa. Yang dikatakan nggak boleh itu bersenggama mengeluarkan air mani ketika disengaja di siang harinya atau setelah azan subuh berkumandang. Tapi kalau kita lagi tidur kemudian kita mohon maaf mimpi basah, maka tetap puasa kita sah dan ketika bangun kita mandi wajib. Begitu Pak. Iya, secepatnya lebih baik. Ada lagi cukup? Ya. Kalau Al-Quran yang ada di HP ini. Nah, iya. Cukup. Al-Quran yang ada di HP, kita kan masalah niatnya. Quran ada Quran. Oh ini. Ini Quran. Kan saya udah punya wudhu. Ini kitab gak punya wudhu, tapi kita niatnya bawa kitab, maka ini tidak haram. Ada kitabnya atau ada buku yang lainnya. Nah, kemudian tadi
Quran dalam HP. Quran dalam HP. Nah, Quran dalam HP kira-kira itu Quran asli apa HP asli? HP-nya kita bawa HP-nya, bukan bawa Al-Qur'annya. Jadi kata ulama, ketika membawa, kita nggak punya wudhu nih, membawa Quran harus dicampuri dengan yang lain. Begitu juga di HP. Apakah HP aplikasinya Quran doang? Banyak kan ya, ada WA, ada segala macam. Maka itu diperbolehkan membawa Al-Quran di dalam HP karena kita niatnya bawa HP. Cuma kita berhati-hati untuk keadaan ngaji, keadaan kita lagi belajar kan enak tinggal dibuka, tapi asalkan berwudu terlebih dahulu. Begitu boleh Pak? Asalkan kita benar. Emang sehari-hari kita bawa HP apa bawa apa Pak? Bawa HP ya niatnya ya. Tapi kalau kita ada buku nih banyak, ditanya kamu bawa apa? Misalkan buku ada 3 ada di sini, ada Quran, ada buku 3. Kamu bawa apa? Saya bawa Quran, tapi nggak wudhu, maka itu haram dosa. Niatnya karena bawa Al-Quran. Kata ulama niatnya selain bawa Al-Quran itu apa aja niatnya boleh. Selain membawa Al-Quran itu niatnya boleh. Tapi kalau kita membawa Al-Quran doang dengan kitab-kitab yang lain, maka itu dosa haram. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf, menyambung tadi. Masih pertanyaan saya teman-teman. Kadang-kadang kita berguna di rumah nih Bang, berkas-berkas, tulisan-tulisan kertas, surat-surat untuk dibuang biar tidak jadi barang sampah. Nah, ternyata kadang ada slip tulisan-tulisan. Pertanyaannya, apa kita gabung menjadi satu sampel kita buang atau gimana solusinya? Digabung terus? Jadi ada kertas, jadi ya termasuk tulisan kita nggak tahu apa itu ada tulisan Arabnya. Nah kita mau bersihkan loh, jadi masuk kategori sampah lah. Kita mau buang, apa kita buang aja sama gimana? Kalau babnya nggak tahu dimaafkan. Tapi ketinggalan tulisan. Kalau sudah tahu, karena kita orang Islam lebih baik diambil. Kalau susah ditaruh diurut-urutkan, lebih baik dibakar. Bukan dibakar Qurannya, bukan. Buang sampah ke tempat. Kalau buang sampah itu tidak baik, tidak mulia tempatnya, lebih baik dibakar. Karena kalau Quran tidak terpakai lagi kan takutnya perceceran, keinjak, lebih baik dibakar. Karena kita juga membakar kertasnya bukan Al-Qurannya. Nah itu. Jadi kalau kita beres-beres setidaknya kita ya berhati-hati lah disahkan. Iya disahkan kalau ada, kecuali Arab-Arab biasa ya, mau produk bahasa kita misalkan jidar, tembok, bilah, lantai, bukan bahasa Quran, bahasa Arab. Nah kita masih diperbolehkan kebuang. Tapi kalau udah bahasa Quran, maka itu kita berhati-hati. Cukup? Kalau lebih nyaman maaf. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Wa'fu'ana ya karim, wa'fu'ana ya rahim, wa'fu'ana ya mujibas sa'irin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu katsira mazidan. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban wa barakan min zurriyyatin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub sabbit bihamdika wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.